Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina wa maulana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dalam kesempatan di tengah-tengah kita akan melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Tidak ada tingginya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan ridha Allah, limpahan hidayah dan taufik, kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Salat Jumat merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Karena dengan rasa syukur itulah Allah akan melipat gandakan kenikmatan-kenikmatan pada kita semua. Puncak kenikmatan kita adalah iman dan Islam. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan keimanan dan keislaman kita sampai akhir hayat kita. Amin. Kecuali itu, marilah kita di dalam kita mengarungi kehidupan kita yang hanya sementara ini, kita selalu berusaha sekuat tenaga kita untuk benar-benar menjadikan diri kita hamba yang takwa, yang selalu taat, tunduk dan patuh semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena modal dasar keselamatan kita adalah takwa. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang muttaqin. Amin. Sidang Dewan Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur di dalam saat kita melaksanakan ibadah puasa. Kita tidak terasa begitu cepatnya waktu di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, sudah sampai kepada penghujung puluhan yang akhir. Sudah sepantasnya lah kepada kita semua hamba Allah yang selalu mendambakan kebahagiaan hidup di dunia, selalu melaksanakan ibadah puasa di penghujung bulan yang akhir ini dengan penuh semangat.
Rasulullah memberikan nasihat kepada kita, apabila puluhan akhir sudah menjumpai kita, maka kencangkanlah ikat pinggangmu. Artinya puncak ibadah puasa adalah ada di puluhan yang akhir. Karena bisa digambarkan puluhan yang awal itu adalah babak penyisian, ibaratnya seorang yang bertanding. Begitu banyak peserta yang mengikuti babak penyisian. Oleh karena itu banyak masjid penuh dengan ibadah, terutama sholat malam, yaitu tarawih. Karena memang babak penyisian ini adalah semua menginginkan kemenangan. Kemudian puluhan yang kedua digambarkan adalah babak semifinal. Ada yang berguguran di puluhan yang kedua. Artinya tidak mampu lagi untuk melaksanakan sebagaimana babak penyisian ini. Maka tidak mustahil puluhan yang kedua mulai ada yang berat melaksanakan ibadah rutin. Ada yang merasakan begitu berat melaksanakan ibadah, terutama adalah di malam hari. Kemudian gambaran yang ketiga, puluhan yang ketiga adalah final. Di saat final inilah siapa yang lebih tangguh untuk menghadapi semua cobaan, semua rintangan, terutama yang menyangkut pada ibadah, maka disitulah dia akan memperoleh kemenangan. Mudah-mudahan daya hadir ini termasuk Allah memberikan kekuatan pada kita lahir batin, bisa lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah di puluhan yang kedua, yang ketiga, sehingga final kita menjadi orang yang juara, orang yang menang, orang yang diberikan anugerah hidup yang bahagia. Oleh karena itu tidak cuma rahmatullah, marilah kita menyongsong puluhan yang akhir ini adalah puncak kita ibadah, terutama di malam hari. Atau kita bisa mengambil dengan jalan i'tikaf sebanyak-banyaknya menurut kemampuan kita, terutama di malam hari, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita, yaitu Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar hanya diberikan pada hamba yang khusus. Ada 10 golongan hamba Allah yang bisa meraih, bisa menggapai Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Ibadah di malam itu, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung tahun 83 tahun. Jarang hamba Allah yang diberikan umur sampai 83 tahun. Ibadah hanya di malam itu nilainya lebih baik 1000, lebih baik daripada 1000 bulan. Alangkah nikmatnya anugerah Allah yang diberikan pada kita. Tinggal kesempatan kita ialah yang akan bisa meraih dengan kesungguhan di malam hari itu. 10 itu yang pertama adalah orang-orang yang benar-benar mukhlisin, ikhlas dia beribadah, tidak karena apa-apa, tidak karena siapa-siapa, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhlisin ini adalah tingkat diterima dan tidaknya ibadah itu tergantung keikhlasan kita. Maka di malam hari orang-orang yang ikhlas mukhlisin inilah yang bisa menikmati insya Allah dengan Lailatul Qadar ini. Oleh karena itu pesan Nabi, ikatkan pinggang kalian masing-masing. Sebab kalau pinggang ini kendur di malam hari, di bulan yang akhir, bulan yang ketiga, ini adalah menandakan orang yang malas dalam ibadah. Karena itu terkait dengan ini kita mengurangi tidur. Kalau biasa tidur 7 jam, 6 jam, maka kita kurangi tidur mungkin bisa 2 jam. Orang yang ikhlas pasti mampu dia akan melaksanakan ibadah ini. Di malam hari banyak berdoa, banyak berzikir, bertobat, banyak tilawah, sujud, rukuk. Kita
ikhlas kepada Allah. Yang kedua adalah khosyi'in, yang akan bisa menggapai Lailatul Qadar adalah orang-orang yang hatinya sudah bisa menikmati kekhusyukannya ibadah. Orang yang khusyuk ibadah. Seakan-akan dunia ditinggalkan lebih dahulu. Sementara waktu kita meninggalkan dunia, kita hanya khusyuk, fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Orang yang khusyuk adalah seakan-akan Allah hadir di hatinya, hadir di tengah-tengah kita mendekatkan diri pada Allah. Sidang Jumat rahmatullah. Golongan yang pertama adalah orang yang ikhlas, yang kedua adalah orang yang khusyuk. Kemudian yang ketiga adalah muqarrabin. Orang yang benar-benar mau mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bahasa Jawanya adalah DTP kepada Allah, muqarrabin. Dia merasa nikmat kalau sudah dekat kepada Allah. Seakan-akan dirinya dengan Allah adalah menjadi satu. Muqarrabin ini orang yang benar-benar antara Allah dan dirinya tidak terpisah. Ia pasti akan bisa menikmati nikmatnya ibadah di malam Lailatul Qadar ini. Bahkan 10 hari terus kita melaksanakan ibadah di malam hari karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat adalah golongan musaddiqin. Musaddiqin ini adalah orang-orang yang jujur, orang yang lurus hatinya, orang yang tidak tertempeli sifat dusta, sifat pembohong, sifat pemfitnah, tapi hatinya bersih. Musaddiqin, orang yang jujur antara hati, ucapan, perbuatan menjadi satu. Itu adalah orang yang jujur. Karena orang pembohong ini tidak bisa sampai kepada apa yang diinginkan, karena terhalang oleh kebohongannya itu. Kemudian yang kelima adalah mujahidin. Mujahid, orang yang betul-betul bersungguh-sungguh. Seakan-akan orang yang mujahid ini adalah tidak kenal lelah, tidak kenal malas, bahkan dia semangat memperjuangkan satu tujuan, yaitu di malam hari hanya ingin meraih Lailatul Qadar. Mujahid ini hanya dimiliki orang yang gagah iman. Kemudian yang keenam adalah mukminina haqqo imani. Golongan orang yang benar-benar beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Iman yang sebenar-benarnya itu adalah iman yang terangkum 3 unsur. Yang pertama adalah iman yang telah diyakini dalam hati, dia merasakan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan kita yang wajib kita sembah. Kemudian ucapan, selalu mengucapkan, mengikrarkan. Orang-orang yang beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hatinya merasakan yakin pada Allah, lisannya mengikrarkan kalimat iman. Kemudian unsur yang ketiga adalah anggota badannya membenarkan. Artinya kita melangkahkan untuk mewujudkan keimanan dalam hatinya dalam bentuk perbuatan. Tidak cuma rahmatullah, itulah orang yang iman yang sungguhnya yang bisa meraih Lailatul Qadar. Kemudian yang ke-7, muttaqina haqqo tuqatih. Orang yang benar-benar takwa. Karena itu dalam surat Al-Imran dipesankan oleh Allah 102 Al-Imran, ittaqullaha haqqo tuqatih. Bertakwalah dengan betul-betul takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kedahuluan mati kecuali dalam keadaan Islam. Orang yang takwa yang sungguh-sungguh inilah yang bisa memelihara malam-malam puluhan yang akhir sehingga bisa menemukan Lailatul Qadar. Kemudian yang ke-8 adalah at-taibun. At-taibun taubatan nasuha. Orang yang benar-benar bertaubat. Oleh karena itu malam hari mungkin kalau orang yang merasakan banyak dosa lahir, dosa batin, kemudian menangis kepada Allah, ingin bertaubat kembali pada jalan yang benar, yang selama ini banyak membelok jalan yang salah, kehidupan banyak maksiat, ya Allah ampunilah aku,
Aku bertobat kepadamu ya Allah. Di malam hari hanya menangis kepada Allah. Saya pernah satu kisah nyata di malam hari, kalau tidak salah hari yang ke-27 Ramadan, bersama-sama mendekatkan diri pada Allah dalam satu masjid. Dia di sebelah saya, kemudian saya mendengar suara tangisan di saat dia sedang sujud. Dia menangis, dalam bahasa mudahnya lah, menangis dengan senggukan. Saya curiga mengapa kok sampai dia menangis. Ada apa kok menangis? Di malam hari tanggal 27 Ramadan. Ternyata setelah selesai kemudian bicara, dia menceritakan menangisnya adalah karena mengakui di saat perjalanan hidup masa remaja, muda, dewasa banyak dosa. Dia melakukan banyak maksiat. Di saat itulah diingatkan oleh Allah. Karena merasa banyak perumuran dosa, dia menangis. Alangkah naifnya ya Allah, saya menjadi hamba yang hina. Di malam hari inilah ya Allah, perkenankanlah aku untuk menerima tobat saya. Dia lalu menangis. Alangkah nikmatnya orang yang mengakui dosa kemudian bertobat, bisa merasakan nangisnya adalah karena dosa ini. Tidak cuma Ramadhan inilah, mungkin bisa di saat malam Lailatul Qadar ini, maka ia akan merasakan nikmatnya malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ke-9 adalah ar-raqi'un. Orang yang bisa menggapai Lailatul Qadar ternyata adalah orang yang ahli rukuk. Banyak rukuknya di saat dia hidup, apalagi di malam puluhan yang akhir itu. Mungkin rukuknya lebih luar biasa daripada yang lainnya. Ada satu hamba ketika rukuk sampai bisa setengah jam panjangnya rukuk. Kok tidak jatuh? Kok tidak kantuk, tidak terjatuh di saat rukuk? Karena mungkin dia bisa menikmati. Kalau rukuk biasa mungkin hanya 1 menit, setengah menit, tapi setengah jam dia rukuk. Ternyata dia hanya mengadu kepada Allah. Rukuk ini adalah menggambarkan atau hakikinya adalah orang yang selalu berjamaah, orang yang selalu bersama-sama hidup ini, orang yang selalu mempedulikan kehidupan sosial. Ya rukuk. Kemudian yang terakhir adalah yang bisa menggapai Lailatul Qadar, as-sajidun, orang yang ahli sujud. Kalau tadi ada seorang hamba bisa rukuk setengah jam, kemudian bisa sujud sampai 1 jam. Mungkin kalau kita orang biasa tidak mampu. Para sahabat itu kalau sudah puluhan yang akhir, kalau sudah berdiri seakan-akan seperti pohon yang tidak ambruk. Begitu tenangnya di saat berdiri, di saat rukuk, di saat sujud. Banyak hamba-hamba sahabat-sahabat Rasulullah kalau sudah puluhan yang akhir ini banyak yang menangis. Bahkan semakin banyak menangis, semakin akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Belum apa-apa dia melaksanakan ibadah, karena bulan Ramadan sudah semakin akan meninggalkan kita. Jika banyak ada yang menjerit ditinggalkan bulan Ramadan, sedih karena belum maksimal ibadah. Oleh karena itu sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mensingsingkan baju kita, lengan baju kita, untuk mampu melaksanakan malam hari kesempatan kita bulan yang akhir ini. Mudah-mudahan jamaah sidang Jumat Rasulullah diberikan kekuatan lahir batin, bisa diberikan kesehatan, mampu melaksanakan ibadah terutama di malam hari. Insyaallah Lailatul Qadar akan bisa kita raih dan Allah akan berikan anugerah lebih baik daripada 1000 bulan ibadah kita nilainya. Sidang Jumat Rasulullah. Karena itu kita mohon pada Allah dengan kekuatan lahir batin jika kita mampu melaksanakannya. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar, sehingga kita bisa nikmat ibadah sampai selesai, sampai akhir puasa kita selesai, kita kembali ke hamba yang suci lahir dan batin dan dijauhkan daripada siksa api neraka. Demikianlah
khutbah singkat. Mudah-mudahan ada hikmah manfaat bagi kita semuanya. Ya Allah wa jami'al faridin amin. Wa taqalana wa iyyakum fi duwafil mahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi irhamhu wa anta khairur rahimin.